Oke, selamat datang di We Talk series ke episode kelima, keempat mungkin. Sekarang mungkin saya lebih ingin membahas tentang suatu topik daripada spontanitas dan penuh keliaran seperti video-video sebelumnya yang aku hanya bicara yang ada di pikiran. Tapi saya sadar bahwa harus ada topik-topik baru yang harus dibicarakan karena agak aneh kalau saya selalu mengatakan suatu topik di semua video. Dan ya sekarang kita bahas tentang, saya suka topik ini dimana tentang membawa sesuatu dari masa lalu yang seharusnya nggak boleh. Jadi sekarang pertama kali sebenarnya nggak pertama kali, cuma kalau aku ngomong dan di belakangnya ada instrumental orkestra mungkin lebih enak didengar, dan aku harus adjust kecepatan suaraku agar lebih tenang daripada sebelumnya yang terlalu cepat. Saya merasa bahwa itu terlalu cepat, dan sebenarnya nggak ada masalah dengan artikulasi yang terlalu cepat. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma saya sebelum buat video ini nonton 2 video yang ya seperti gini aja, kita ngobrol dan membahas satu topik yang mereka berdua membawa kayak artikulasi suara yang tenang dan tidak terburu-buru, yang sebenarnya lebih enak didengar daripada kayak ngomong lebih cepat. Ini belum natural, jadi saya masih dalam sadar. Saya ngomong, saya pelankan, saya tidak cepatkan, saya turunkan, saya stretch suatu suara agar lebih lama. Dan baru pertama kali ini aku ngomong banyak hal sebelum masuk ke topik. Tapi ini The Coven, instrumental orchestra The Coven, Peter Gundry. Saya suka ini karena saya sangat suka lagu Pop Smoke yang Dior, dan sampel suara utama itu dari lagu ini dia ambil beberapa part lalu di reverse. Saya lagi nyoba, belum selesai projectnya, tapi ya saya estimasikan mungkin minggu depan selesai, karena saya masih belajar tentang membuat 808 yang sangat terkenal di lagu Dior. Itu benar-benar sulit. Kita nggak bicara tentang snare atau percussion, kita udah bicara tentang awake. Itu yang perlu produser yang harus dalami lebih lama, karena itu masalah tentang timing. Kita nggak bisa naruh sembarangan awake jadi harus secara terstruktur dan pas, dan itu benar-benar sulit. Kita nggak bicara tentang pattern dari awake-nya, tapi positioning dan timing. Itu menurutku bagus banget dari Pop Smoke, karena tidak terduga awake-nya datang di part itu. Saya banyak bicara kemana-mana, tapi ya itu adalah sebagai perkenalan utama. Saya lupa bicara tanggal, dan sekarang jam 10.18. Saya estimasikan saya mulai video itu di jam 10.14 hari Kamis 7 November, dan tidak genap 4 jam lagi saya akan ujian. Jam 2.15 saya ujian terakhir sebelum benar-benar selesai UTS. Ujian terakhir manajemen proyek, bukan masalah besar, nggak ada hitungan, tapi itu udah bicara tentang kebenaran suatu jawaban. Itu
manajemen proyek itu karena kita membicarakan tentang spesifik kasus, jadi tetap harus belajar. Kita tidak, walaupun kita punya kreativitas dan daya tangkap yang tinggi, sama manajemen proyek tetap harus belajar. Berbeda kita bicara tentang konsep rekayasa dan mungkin PKN, itu kita masih bisa menjawab dengan opini kita sendiri dan dosen pun masih bisa memberi nilai yang bagus. Cuma kalau udah tentang spesifik suatu materi, ini tetap harus belajar dan jangan sepelekan belajar. Ya, sering-seringlah belajar, karena tentang apapun itu kamu bisa belajar. Cuma selalu ingat tentang porsi dan kekuatan sesuatu yang akan Anda pelajari. Tetap harus gunakan tetap harus menggunakan common sense, nalar Anda. Anda harus berbuat seperti apa yang seharusnya memiliki power yang lebih tinggi. Contoh, Anda jangan terlalu pede dengan sebuah power dari, kita mungkin bilang tentang sejarah, atau ya kita bicara tentang sejarah, itu kan powernya akan terasa berbeda ketika kita bicara tentang editing, mungkin programming bukan programming, sorry, dan menggambar atau AutoCAD, SketchUp atau rendering, itu akan memiliki porsi yang berbeda, jenis kekuatan yang berbeda. Akan apa yang saya sebutkan pastinya akan memiliki daya tarik yang lebih tinggi daripada hanya sejarah, tapi itulah kebenarannya. Dan Anda tetap harus memilah apa yang menjadi keinginan Anda dan gunakan common sense itu. Apakah masuk akal? Jika saya dalami saya dalami ilmu rumpun itu, saya akan pelajari itu, harus dipikir-pikir dahulu sebelum benar-benar masuk ke topik yang Anda inginkan. Harus bersikap rasional. Ya, orang mungkin lupa tentang hal itu karena mereka belum pernah mendengar bahwa ketika kita masuk ke sebuah bahasan, ke suatu topik, setiap topik akan memiliki porsinya masing-masing. Setiap topik memiliki kebutuhan pemikiran yang berbeda. Ketika kita bicara tentang hal yang di lapangan, itu akan lebih membutuhkan pemikiran yang lebih tinggi daripada kita harus membahas tentang sesuatu yang sudah terjadi lampau. Dan saya bicara 8 menit ini dan belum masuk ke topik utama. Iya, sekarang sebentar lagi kita akan mulai ke sana, dan ini hanya permulaan. Masuk ke topik. Saya kemarin lebih ke ngelihat visual meme dari teman dekat saya itu tentang seperti ini aja, kayak kita ngobrol dan kita membahas sesuatu, dan topiknya adalah, intinya jangan membawa barang masa lalu ke kehidupan kita sekarang. Dan orang itu terlalu banyak membutuhkan waktu untuk akhirnya sadar bahwa masa lalu itu sudah menjadi hal yang berbeda dibandingkan masa sekarang. Orang akan berubah, orang akan memiliki power, akan memiliki kekuasaan yang mungkin berbeda daripada dahulu kala. Orang akan memiliki pandangan terhadap kita yang mungkin akan berbeda karena mungkin tidak pernah bertemu. Ketika kita membahas ini, bukan berarti memiliki
seseorang yang dekat dari masa lampau itu merupakan hal buruk, bukan, tapi kita berbicara tentang hal general yang ada di masa lalu yang sebenarnya menjadi liabilitas, dan orang membutuhkan waktu yang lama untuk menyadari bahwa seseorang itu bisa menjadi liabilitas, dan pada akhirnya mereka akan telat menyadari dan membuang banyak waktu sebelum mereka benar-benar paham bahwa mereka membawa barang yang salah. Kebanyakan dari kasus ini merupakan cinta lama. Saya jarang mendengar kasus ini di mana orang terlalu ingin menggantungkan dirinya terhadap teman di masa lalu, tapi lebih ke cinta masa lalu yang saya nggak bisa pungkiri bahwa seseorang yang sudah lampau kita ketemui dan kita mengerti tentangnya, tentang perilaku dan kebiasaannya yang menurut kita jarang orang seperti itu di kehidupan kita. Saya nggak bisa menyalahkan mereka bahwa mereka benar-benar masih ingin berjuang, mungkin masih ingin untuk mendapatkannya, karena mereka pikir ini adalah pasangan hidupnya yang dari dianya sangat cocok dengan kita. Dan orang membutuhkan banyak waktu untuk sadar bahwa hanya karena kita tertarik dengan sesuatu bukan berarti sesuatu itu juga akan tertarik. Di banyak kejadian mungkin enggak, tapi beberapa kasus minor mungkin kejadian di mana ketika kita cocok dengan suatu orang di masa lampau yang sebelumnya sama-sama cocok, tetapi karena suatu hal mereka tidak pernah bertemu dan hidup berubah, sifat berubah. Seperti yang aku bilang di awal, kita tidak pernah bertemu dan kita tidak mengetahui bagaimana kondisinya sekarang, bagaimana pemikiran dia sekarang, bagaimana kekuasaan mereka sekarang, karena dua hal itu akan berpengaruh terhadap apa yang suatu hal baru itu, karena kita tidak pernah bertemu. Ketika kita di zaman yang mungkin baru mulai di awal, itu akan berbeda ketika Anda bicara tentang seorang teman, seseorang itu. Ketika Anda cocok di masa-masa awal, lalu ada sebuah kasus di mana Anda dipisahkan karena tidak bisa bertemu, dan Anda dan mereka itu sama-sama upgrade. Kita nggak tahu, tapi kita akan mengalami upgrade dan kita nggak tahu sejauh mana mereka upgrade, karena itu akan mempengaruhi pemikiran, idealisme, dan sifat mereka terhadap orang lain. Itu sangat berpengaruh. Kita gini, yang paling realistis, orang semakin banyak uang biasanya akan semakin selektif, menjadi sangat selektif terhadap orang lain. Ia akan selalu memilah mana yang baik untuk dirinya dan mana yang menjadi liabilitas atau beban baginya. Dan Anda bisa dianggap menjadi liabilitas karena mereka tidak mengerti tentang Anda. Anda itu apa? Kamu ingin menjadi apa? Kamu sekarang ada di posisi apa? Dan itu ada di kesalahan kita sendiri, di mana kita tidak pernah mau untuk menembus limit, menembus suatu batas maksimal kita, di mana kebanyakan dari kita hanya mau stuck di
di suatu lingkaran, tidak mau benar-benar menembus suatu garis itu, suatu lapisan. Sebenarnya kita bisa saja mengerti tentang banyak hal, misal tentang kita mungkin bisa mengerti tentang banyak hal, seperti mungkin kita bisa sejarah, kita bisa programming, kita bisa produser, kita bisa ahli bangunan, ahli struktur mungkin, dan itu tidak membatasi kita bahwa hanya karena kita masuk di suatu rumpun bukan berarti rumpun yang lain tidak perlu. Sebenarnya nggak perlu, cuma ya kenapa enggak. Dan itulah kenapa banyak dari orang seperti mereka yang butuh terlalu lama waktu sehingga mereka pikir orang yang mereka anggap spesial itu adalah masih orang yang sama dengan mereka temui di awal. Dan ya, orang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyadari itu, dan sudah telat. Mereka udah nggak upgrade, mereka hanya berada di suatu circle, stuck. Kebanyakan dari mereka stuck. Sebenarnya jarang ya orang benar-benar mau upgrade, terutama di Indonesia. Sangat sedikit jumlahnya, nggak banyak, angkanya sangat sedikit, dimana orang akan mengerti banyak hal. Dan gini ya, orang menganggap bahwa nilai dan grade, ya nilai dia di sekolah hanya karena mereka tidak terlalu bagus, lalu mereka membuat kesimpulan bahwa mereka adalah orang yang menjadi seseorang yang biasa saja. Dan nilai di sekolah sebenarnya tidak terlalu beberapa tidak terlalu mencerminkan seseorang tersebut. Orang hanya karena tidak mengerti tentang, kembali lagi, orang hanya karena tidak bagus di matematika saat SMA karena mungkin materinya dia tidak bisa paham. Mungkin kita bisa asumsikan matematika di SMA Pitagoras yang banyak gambar dan menggunakan banyak pengkondisian, di mana beda posisi, beda rumus. Itu kan sama seperti fisika, yang kayaknya saya pernah bilang tentang nalar fisika yang ada di matematika, yakni sebuah Pitagoras. Orang hanya karena nilainya jelek di matematika karena Pitagoras ia tidak bisa tekuni dengan baik, bukan berarti ketika kita ingin melanjutkan studi dan masuk ke rumpun kalkulus dan kelanjutannya, bukan berarti tidak bisa. Karena itu menurut saya rasa Pitagoras dan kalkulus itu merupakan dua hal yang berbeda. Ketika satu menggunakan banyak gambar dan banyak pengondisian, dan kalkulus lebih ke banyak textbook. Jadi berarti pengondisiannya tidak banyak. Paham nggak analogi tentang itu? Karena sebenarnya agak rumit tentang perbedaan Pitagoras dengan matematika umumnya seperti kalkulus atau diferensial. Ya. Itulah yang aku maksud tentang jangan menampar, menihilkan suatu hal karena bisa saja di dalam hal tersebut memiliki jenis rumpun yang berbeda tapi masih sama. Ya seperti yang saya sebut tadi tentang kalkulus dan diferensial sangat berbeda dengan Pitagoras pada umumnya di kelas SMP SMA. Dan ya itu saya ingin menyebutkan itu, dan saya nggak tahu
ini sekarang menit di berapa. Cuma saya sekarang udah nggak ada obligasi moral untuk melanjutkan sampai benar-benar 30 menit ke atas. Dan ketika saya tidak ingin berbicara lagi dan materinya sudah selesai, saya juga harus menyelesaikan video itu kan, dan tidak ingin banyak bullshit. Dan saya rasa cukup untuk video kali ini, dan doakan semoga saya beruntung di ujian ini. Walaupun ketika mungkin saya upload saya sudah selesai, mungkin saya uploadnya di hari Jumat ketika saya longgar. Oke, thanks for watching.